Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang boleh ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan brosur. Yang pertama di halaman pertama tentang Quran surat Hud ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra liz-zakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran surat Hud ayat 114. Mohon penjelasan yang dimaksud dengan sholat tepi siang, yakni pagi dan malam, dan pada bagian permulaan daripada malam, Ustaz. Tepi siang, pagi dan malam. Itu hari apa kalau pagi itu? Sholat pagi, sholat apa? Permulaan tepi siang, subuh. Nah, subuh. Kalau permulaan tepi malam, maghrib. Ya, itu permulaan tepi siang, yaitu pagi dan malam. Kalau permulaan tepi, bukan permulaan siang, permulaan tepinya siang. Jadi belum siang, yaitu subuh. Kemudian permulaan tepi malam, ya maghrib. Apa lagi? Itu saja yang ditanyakan. Apa lagi? Berikutnya halaman 2, hadis yang pertama dari atas. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Rawahu at-Tabrani fil Awsat. Dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amal yang pertama-tama dihisab atas seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani di dalam Al-Awsat dan dalam Majma'uz Zawaid. Mohon penjelasan hadis ini. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, rusaklah seluruh amalnya, Ustaz. Ya, sudah jelas itu, Pak. Maka sholat itu menjadi kuncinya surga. Ya? Sholatu miftahul jannah. Di sholat itu menjadi kuncinya surga. Karena itu menjadi penentu baik buruknya amal seseorang. Kalau sholatnya baik, semua amalnya mesti baik. Tidak diragukan itu. Baliknya kalau sholatnya rusak, semua amalnya mesti rusak. Maka kalau sholatnya rusak, tidak mungkin bisa masuk surga. Kuncinya surga itu sholat. Sholat rusak, tidak mungkin masuk surga. Kalau tidak sholat, mungkin nggak masuk surga. Kuncinya rusak aja nggak bisa, apalagi tidak pakai kunci. Ya. Jadi sholat yang baik itu bagaimana? Sholat yang baik itu tidak hanya sekedar memperhatikan waktunya, ya, juga caranya juga. Nabi kita mengatakan shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku mengerjakan sholat. Sholat baik itu sholat seperti yang dilakukan Nabi. Sholat itu ibadah. Maka Nabi memerintahkan kalau kamu sholat, kerjakan seperti sholat yang saya lakukan. Maka kamu perhatikan bagaimana saya sholat, tirulah sholat saya itu.
Saya Nabi maksudnya, bukan saya aku ini ya, Nabi. Aku sholat, kamu perhatikan. Dari takbiratul ihramnya sampai salamnya, kamu perhatikan. Sholat itu ibadah dan menjadi penentu. Awalu ma yuhasabu bil abdu as-sholah. Besok orang itu bangkit dari kubur, pertama kali ditanyakan itu sholatnya. Bukan anaknya, bukan pangkatnya, ya, tapi sholatnya bagaimana? Terus dilanjutkan oleh sabda Rasulullah, fa'in soluhat soluha sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Bukan dianggap baik, pasti baik. Fa'in fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadat sairu amalihi. Ya, kalau sholatnya rusak, ya rusak semuanya. Sholat, amal perbuatannya rusak semuanya. Coba dibaca halaman pertama itu, yang paling atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, itu termasuk sholat yang baik itu seperti itu. Coba. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yakni sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut ayat 45. Di situ Allah jelaskan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu, bacakanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Alkitab, maksudnya Al-Quran. Maksudnya pelajari Al-Quran. Dan wa aqimi sholat, dirikan sholat. Dilanjutkan ayat itu, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Di sana sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka kalau orang sholat, dirinya tercegah dari perbuatan keji, dirinya tercegah dari perbuatan mungkar. Maka kalau beberapa minggu yang lalu ada pertanyaan, orang ini sholatnya istiqomah, rajin sholat, tapi maksiatnya ya istiqomah. Maksiatnya ya rajin, sholatnya ya rajin. Itu sholat baik apa enggak itu? Nah, sholatnya rusak itu. Kalau sholat rusak itu dia tidak mau berbuat keji, tidak mau berbuat mungkar. Ini suatu kemungkaran, hindari. Perbuatan mungkar artinya sesuatu perbuatan apabila dia lakukan, ya, makin menjauhkan dirinya dari Allah. Itu mungkar. Kebalikannya dari ma'ruf. Nah, ma'ruf itu suatu perbuatan apabila dilakukan makin mendekatkan diri orang itu kepada Allah. Maka orang Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar, berusaha mengajak atau menyuruh orang berbuat sesuatu yang menjadikan dirinya makin dekat pada Allah, dan meninggalkan sesuatu yang menjadikan dirinya makin jauh pada Allah. Jadi kalau orang mukmin itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang munafik amar mungkar nahi ma'ruf, kebalikannya. Nah, maka sholat yang baik tidak sekedar tepat waktu, sholatnya mengikuti seperti yang dilakukan Nabi. Di samping itu sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah itu, maka kalau begitu sholatnya baik mesti baik. Kalau orang itu sholatnya baik, tidak mau berbuat keji, tidak mau berbuat mungkar, gak mau. Nah, maka sholat yang baik itu menjadi penentu orang ini nanti akan hidup bahagia apa tidak, hanya dilihat sholatnya. Sholat mencakup segalanya, termasuk caranya. Gitu. Kan ada orang, walaupun aku ora sholat, ning aku ora tau gelem ngapusi.
Aku ora salat ning ora tau gelem korupsi. Aku kan salat, timbang sing salat kuwi ning gaene korupsi. Gaene ngapusi, apa endi coba kuwi? Salat gaene ngapusi korupsi karo ora salat, ora tau ngapusi, ora korupsi, baik yang mana? Rusak semua itu. Ya, walaupun kowe apik karo wong, tidak pernah ngapusi manusia, ya, tidak mau, kemudian tidak pernah menipu manusia, tapi kamu menipu Allah. Tang sholat itu menipu Allah. Ya, karena ketika manusia mau lahir di dunia itu sudah berjanji, ketika itu kita semua ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Dan kamu mengakui bahwa aku Tuhanmu? Kita semua dulu menjawab apa? Qalu bala syahidna. Ya betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Ya. Dan kita mau diberi amanat. Kita lahirkan di dunia itu hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, kalau tidak berarti menipu Allah. Nah, Allah aja ditipu, mana mungkin bisa jujur. Allah yang tidak bisa ditipu aja dia menipu, apalagi manusia yang mudah ditipu. Maka jangan percaya kalau ada orang tidak sholat, saya tidak pernah menipu, saya nggak pernah bohong. Tidak mungkin. Justru kamu sebelum mengucapkan itu kamu sudah bohong pada Allah. Kamu sudah menipu Allah. Allah yang tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi aja kamu bohongi, kamu tipu, apalagi manusia. Nah, maka Nabi mengatakan itu tidak berlebih-lebihan. Betul, kalau sholatnya baik, semua amalnya baik, mesti masuk surga. Ibu sholat tok, sholatnya apa yang lebih surga. Itu ora poso, ora zakat bareng. Nek sholatnya apa mesti poso, mesti zakat. Ya, mau sholatnya zakat itu kalau tidak dibayar zakatnya berarti dia berbuat mungkar. Kewajiban zakat kalau tidak bayar zakat mungkar berarti. Ya, jadi sholat baik itu di samping memperhatikan waktu-waktu sholat, di samping memperhatikan cara pelaksanaan sholat, lebih dari itu memfungsikan sholat sebagaimana mestinya, sebagai benteng dari perbuatan fahsya dan mungkar. Itu ayat Quran tadi yang menjelaskan. Apalagi? Halaman 3 masuk ke halaman 4. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kaba'ira. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan salat Jumat hingga Jumat berikutnya dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya sebagai penebus dosa-dosa yang terjadi antara waktu itu apabila ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Mohon diberi contoh yang termasuk dosa-dosa besar, Ustaz. Minal kabair. Nabi menjelaskan termasuk dari dosa besar itu antara lain membunuh orang. Yang mestinya tidak dibenarkan, membunuh orang tidak dibenarkan oleh syara, oleh agama. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar itu. Berbuat zina itu termasuk dosa besar, ya tak? Kemudian menjadi saksi palsu itu dosa besar. Jadi saksi palsu. Punya tahu yang sebenarnya dia. Tapi suruh mengatakan yang tidak sebenarnya karena dibayar, dapat uang, nah lebih baik menerima uang daripada jujur menjadi saksi palsu. Ya, orang yang melakukan dosa-dosa besar, ya tidak mungkin akan diampuni dosanya. Termasuk berbuat syirik. Malah kalau perbuatan syirik, Allah paling murka itu. Sampai Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Coba dibaca ulang itu surat An-Nisa 48. Surat An-Nisa surat keempat ayat 48.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, siapa mensukan Allah, dia termasuk berbuat dosa yang besar. Masuk minal kabair, dari dosa-dosa besar itu. Ya. Dan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau dosa-dosa yang lain Allah mau mengampuni kepada siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki Allah untuk dapat ampunan siapa? Ya orang yang bersalah, dia bertobat mohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Allah mau menerima tobatnya. Tapi dosa syirik itu ya Allah tidak mau mengampuni. Jadi orang yang diampuni itu orang berbuat salah, diampuni oleh Allah, dihapus. Seolah-olah belum pernah berbuat salah wong sudah diampuni. Dan tidak dihitung dosanya wong sudah diampuni. Nah, maka berbuat syirik. Buat syirik itu juga macam-macam. Jangan dikira berbuat syirik itu hanya menyembah patung. Di Gladak itu ya, patung-patung besar disembah. Bukan. Termasuk orang menjadikan agama Allah yang satu dipecah belah menjadi beberapa golongan, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya, itu termasuk perbuatan syirik. Baca surat Ar-Rum 30-31 atau berapa itu? Munibina ilahi wattaquhu wa aqimus shalah wala takunu minal musyrikin minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 31 dan 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah salat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Syirik. Janganlah kamu termasuk orang berlaku syirik. Sekutukan Allah. Siapa mereka itu? Terus ayat berikutnya. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya. Jadi orang yang syirik di sini memecah agama Allah yang satu ini menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap pecahan, tiap-tiap golongan merasa paling baik golongannya sendiri. Bangga dengan golongannya. Syirik itu. Ya. Tidak hanya sekedar syirik, tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Nabi mengatakan, laisa minna man ta'a ala asobiyah. Walaisa minna man qatala ala asobiyah. Walaisa minna man mata ala asobiyah. Tidak termasuk umatku siapa yang menyeru-nyeru manusia, memanggil, mendakwah untuk masuk golongannya, terlalu fanatisme pada golongannya. Tidak termasuk umatku orang yang berperang karena membela golongannya. Tidak termasuk umatku
orang yang mati karena membela golongan. Maka jangan sampai umat Islam itu bergolong-golong merasa bangga dengan golongannya yang ada. Karena hakikatnya umat Islam itu di pada surat Al-Anbiya ayat 92-93. Ini yang berkata, berfirman ini semua Allah bukan saya. Nanti dibuka kembali di rumah diresapi. Diresapi. Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 92 dan 93. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dan mereka telah memotong-motong urusan agama mereka di antara mereka. Kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali. Jadi agama Islam itu agama yang satu. Agama yang satu. Maka tidak ada Islam A, Islam B, Islam C, dan sebagainya, dan sebagainya. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Ojo ditambahin bela-bela apa-apa. Ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dah kowe golek hadis apa Quran sing nerangke agama Islam ini yang tambahane golek ana rak rene. Agama Islam ya Islam sudah titik. Kalau nanti ada Islam A, ada Islam B, Islam C, berarti agama Islam itu banyak. Pada Allah mengatakan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Agama Islam agama tauhid, agama yang satu. Tapi di belakang pengikut-pengikut Rasul mengatakan bahwa dia sebagai pengikut Rasul, tapi dia memecah belah agama Islam itu satu jadi berbagai pecahan. Nabi mengatakan laisa minna. Kalau kamu memanggil-manggil orang masuk golongan, misalnya ada Islam MTA, itu syirik. Ada enggak Islam MTA? Ya, ada Islam MTA, nanti ada Islam apa lagi Islam. Lah sing bener ndi? Nah, sing aku agama Islam MTA, sing paling bener ya Islam MTA kuwi. Kalau kamu mengatakan Islam MTA, saat itu kamu berbuat salah yang sebesar-besarnya. Syirik sudah. Terus satu ayat lagi surat Al-Mu'minun. Nanti dikaji ulang di rumah itu. 52 53. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 52 dan 53. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Ya, jadi yang membuat agama ini Allah. Allah itu membuat agama Islam ini yang satu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Aku adalah Tuhanmu. Kalau kamu mengaku umat Islam, bertakwalah kamu kepadaku. Terus? Kemudian mereka, yakni pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Allah itu masing-masing mengaku pengikut Rasul. Padahal Rasul mengatakan laisa minna, bukan pengikutku. Manta ila asobiatin. Orang yang memanggil-manggil ayat itu memanggil, mengajak orang masuk golongannya. Bukan masuk Islam, masuk golongannya. Ya masuk Islam tapi Islam A, Islam B masuk golongan. Terus kamu merasa bangga Islam yang paling baik itu Islam golonganku ini.
Lah kalau Islam bergolong-golong boleh enggak orang Islam bergolong-golong? Boleh orang Islam bergolong-golong boleh. Tapi la yaskhar qaumu min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan menghina satu golongan dengan golongan yang lain. Bisa jadi golongan yang dihina itu lebih baik daripada golongan yang menghina. Kamu Islam, golonganmu apa? Ya, misalnya golongan saya A, golongan B. Antara ini yang baik mana? Yang baik ya Islam itu. Kalau kita bicara Islam, yang paling baik Islam. Jangan Islam A, Islam B, Islam C. Enggak ada tuh. Islam A itu enggak ada. Adanya Islam titik. Lah kamu Islam, tapi jaketmu kok kaya ngono? Saya Islam, jaket beda jaket enggak apa-apa. Tapi kamu Islam, saya Islam, al muslimu akhul muslim. Kamu dan saya itu saudara. Mau beda jaketnya gitu loh. Berpartai-partai boleh enggak? Boleh. Nah, jaketmu gambar Ka'bah. Nah, jaketmu gambar jagat. Lagi gambar sengenge Padang dhewe. Iya sengengene Padang. Jakate kejiret dadung. Ya toh? Ka'bah, gambar Ka'bah kiblate wong salat. Nih gambare kuwi mungan dudu Ka'bah kuwi. Nah, sekarang antara itu semua mana yang paling baik? Itu saudara kita semua, al-muslimu akhul muslim. Yang paling benar takwanya siapa? Allah tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan merasa dirimu suci, benar sendiri, baik sendiri. Yang paling mengerti di antara kamu golongan berbeda-beda tadi, siapa yang bertakwa itu yang tahu siapa? Allah. Allah aja yang tahu. Jangan kamu merasa saya yang paling bertakwa. Nabi aja tidak mengerti kok siapa yang bertakwa kok. Nabi, utusan Allah yang memimpin umat manusia tidak mengerti siapa yang bertakwa yang sebenarnya itu. Kalau Nabi mengerti orang yang bertakwa, tidak kemasukan orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan fitnah bahwa istrinya Nabi berbuat serong dengan sahabat Nabi namanya Sofwan. Abdullah bin Ubay bin Salul orang dekat dengan Nabi, padahal orang munafik gitu. Maka dibaca surat An-Najm ayat 32. Semua yang saya sampaikan itu Quran. Nek ora percaya bukaan dhewe nek Quranmu karo Quranku padha mestine padha. Surat An-Najm surat ke-53 ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Ya, kita asalnya semua diciptakan dari tanah, itu disimpan dalam perut ibu, dijanin. Pada saatnya lahir dilahirkan semua. Lahir pun dalam keadaan sama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir mbuh dari ibu pelacur apa ibu muslimah apa ibu lahir itu keadaannya dalam fitrah beragama Islam. Bayi lahir semua apa anak pelacur apa anak ulama apa anak semua lahir itu dalam keadaan suci. Beragama tauhid, fitrah. Fitrah itu artinya kesiapan diberi modal oleh Allah, siap beragama tauhid. Maka itu sama. Maka terus dilanjutkan. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci,
Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, dia ini dia Allah maksudnya. Jangan merasa dirimu suci, yang paling benar sendiri, selain saya salah semua. Jangan, apalagi itu tadi sudah dimasukkan pecah mengaku pengikut Rasul, tapi memecah belah agama menjadi beberapa golongan. Saya masuk dalam golongan tertentu, merasa paling benar, paling baik golongan saya. Syirik itu. Syirik itu termasuk minal kabair, dosa yang besar, tidak diampuni oleh Allah. Naudzubillah. Ya. Jadi semua orang Islam itu sama. Jangan merasa dirimu paling baik sendiri, hanya melihat beda pakaian, beda kopiah. Yang paling baik sing kopiah putih-putih kuwi ya. Nah, sing jenggote dawa, padahal jenggote dawa jare tambah goblok. Ada orang yang mengatakan begitu. Katanya saya tambah jenggote dawane, saya tambah gobloke, nutrisinya direterat nenggon jenggot. Itu secara tidak langsung menghina Nabi. Nabi itu jenggotnya panjang, itu kalau wudu disisiri gitu loh. Disiri. Jadi Nabi itu goblok loh ngomongnya orang itu ya. Orang itu siapa yang ngerti rong? Nah wis itu rata kandani. Nah wis ngerti kok ya. Nah itu kebajutan ngomong kok seperti itu coba. Tidak ada hubungannya, pinter karo tidak ada hubungannya jenggot itu. Ya, itulah. Maka yang demikian ini jangan kamu mendewa-dewakan, memanggil-manggil orang masuk golonganmu, karena golonganmu seolah golongan yang paling benar. Malah ngajak-ajak orang, kalau tidak masuk golonganku berarti kamu ahli ahli neraka. Kalau masuk golonganku ini calon masuk surga semua. Termasuk pertanyaan akad pagi dulu ada toh, kata yang ojo ngaji neng NTA, nanti bakal digiring masuk neng neraka. Yang malah masuk surga itu golongan wong Purwodadi kana lho, jarene besok digiring neng swarga kabeh. Nah itu dia tidak sadar kan, tidak pernah ngaji, tidak pernah ngaji. Sama musim mbok kowe wong Purwodadi, apa wong Solo, apa wong Jakarta kono, apa wong Cina, apa wong Arab, apa wong Jawa, Indonesia, semua orang muslim itu saudara. Al muslimu akhul muslim. La yadrimuhu, tidak boleh saling menzalimi. Wa la yahduluhu, tidak boleh saling membiarkan, yang mestinya tahun ditolong kok dibiarkan. Maka sekarang MTA ngirim di Lombok sana bencana, ya, di sana dipimpin bencana. Ya, sana kebanyakan orang muslim, tapi MTA tidak akan menolong orang muslim saja. Yang tertimpa musibah bencana kita berkewajiban. Wong ada anjing saja kehausan ditolong, diminumi. Ya, dikatakan oleh Rasulullah orang ini masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Maka ini orang keruntuhan, ya, bangunan-bangunan sampai tidak bisa bangun kita tolong. Di dalam agama ini apa sih? Oh bukan Islam, bentok rasa diangkat. Nah, bukan, kata orang Islam begitu. Islam itu tanamkan rasa kasih sayang kepada siapapun. Pada binatang pun kita kasih sayang, apalagi manusia. Nah inilah, maka jangan mudah kita menjawab orang lain padahal kita sendiri melakukan suatu perbuatan dosa besar yang tidak disadari. Ya. Nah, kalau dosa maka dalam ya hadis yang kamu tanyakan tadi diampuni dari sholat satu ke sholat yang lain, dari Jumat satu ke Jumat yang lain, itu diampuni dosa-dosa yang kecil, bukan dosa besar. Dosa kecil itu pun kalau berbuat sesuatu yang tidak kamu sengaja, istilahnya cara wong melakukan kesandung gitu loh. Kesandung. Maka kesandungnya mesti kesandung kerikil loh, rene kesandung watu loh. Sandung kerikil, jadi kerikil yang kecil itu kadang-kadang kita kurang hati-hati kesandung. Nah, itu nyandung. Ya, kalau kita tersandung dengan dosa kecil, segera beristighfar. Diampuni oleh Allah. Ojo jarak. Kalau orang sholatnya baik, tidak jarak untuk berbuat salah.
sekalipun dosa kecil. Karena Nabi kita mengatakan orang yang berbuat dosa, ngaca itu ya, ada titik hitam di hatinya. Ada orang berbuat dosa, ada titik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, beristighfar pada Allah, diampuni itu dosa-dosa kecil tadi, dihapus titik hitamnya tadi. Tapi kalau dia mengabaikan, Allah dosa kecil gak apa-apa, diulangi, titik hitamnya makin banyak. Nah, makin banyak sehingga walaupun kecil-kecil menutup hati yang putih bersih tadi menjadi tertutup oleh hitam pekat karena dosa-dosa kecil. Walaupun dosa kecil kalau makin banyak makin besar ya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Nah, maka itulah kalau sudah tertutup oleh dosa yang kecil-kecil, titik hitam tadi makin membesar, makin banyak. Jadi khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hatinya, mengunci mati hatinya. Nah, itu dah. Maka dosa kecil kebajut, kok berbuat salah, istighfar. Ngomong-ngomong tidak sadar, tahu-tahu ngantur kerasani saudaranya. Ada orang ingat, jangan membicarakan saudaramu loh. Itu pertimbangan bangkai yang sudah mati, mati mestinya dikubur kan. Oh ya astagfirullah, salah ini tadi, tidak sengaja itu. Tadi sadar, diingatkan, sadar, mohon ampun pada Allah, berhenti, tidak diteruskan. Membicarakan, wis kena salah, dilingke ya alhamdulillah, terima kasih atas teguranmu. Andai kata tidak kamu menegur, mungkin kami belum sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Itu namanya menyesal. Orang wis jelas salah, dilingke, jawab. Saya itu tidak ngerasani, hanya mengatakan apa adanya. Memang orangnya seperti itu, lo malah saya tambah. Ya. Nah, justru kamu mengatakan apa adanya, yang dikatakan makan bangkai saudaramu itu kamu memakan jeleknya, mengatakan jelek saudaramu secara sengaja. Ya, mestinya saudaramu mati kamu kubur, kamu makan bangkainya. Lah yang kamu kalau katakan, yang kamu katakan tidak benar, itu berarti kamu berbuat bohong, dusta, buat dusta. Yang kalau kamu katakan apa adanya tetapi kejelekannya itu namanya ghibah. Makan bangkai saudaramu yang sudah mati. Kalau yang kamu katakan itu bohong, cerita bohong, seolah-olah saudaramu berbuat begitu padahal tidak, kamu namanya berbuat dusta. Baik, mana dusta dan ghibah itu? Sama saja itu. Tempatnya di neraka semua. Tapi kalau tadi tidak sengaja terlanjur kesandung tadi ya, terus segera sadar. Istighfar mohon ampun pada Allah. Menurut hadis ini tadi diampuni oleh Allah. Apalagi? Brosur halaman 5. Hadis kedua dari atas. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bisab'in wa isrina darajatan. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, salat berjamaah lebih baik atau lebih utama daripada salat munfarid atau sendirian? Perbandingannya 27 derajat. Maksudnya 27 derajat itu, maksudnya apa 27 kali lebih baik atau hitungan itu menunjukkan sangat banyak Ustaz? Coba, kalau sholat sendirian pahalanya berapa tadi? 1 derajat. Kalau sholat jamaah 27 derajat. Banyak mana itu? Banyak mana? 27. Tapi kalau sholat milih yang satu apa yang 27? Satu. Ganjaran itu apa? Ya. Ya. Nah kalau orang mengerti, ini hadis ini menggembirakan. Daripada kamu sholat duhur misalnya asar, rekaatnya sama. Ya. Kalau sendirian, rekaatnya dengan sholat jamaah sama. Tapi kalau sholat sendirian, pahalanya 1, yang jamaah 27. Sedangkan kita menginginkan fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa
fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, dia akan hidup di surga. Nah, kalau menginginkan timbangan amal baiknya lebih berat, ya tentu akan mengambil pahala-pahala yang lebih banyak daripada satu. Kan itu maksudnya. Derajat itu yang benar. Apakah derajat Celsius atau Fahrenheit apa? Yang jelas di situ diterangkan nilainya lebih banyak jamaah daripada sendiri. Dah, cara gampangnya derajat apa rasa mbok pikir. Ya. Ya, jadi kalau kamu sholat sendirian, sholat duhur 4 rakaat, nilainya 1 derajat. Kalau kamu jamaah 27 derajat. Mestinya pilih yang mana? Kalau kepingin timbangan amal baiknya lebih berat yang daripada yang jelek, tentu milih yang pahalanya yang banyak tadi. Tentang derajat itu 1 derajat itu seberapa? Itu rahasia Allah, tuh gaib, tidak ada yang tahu secara pasti. Itu hanya menunjukkan bilangan 27 dengan 1 jelas banyak yang 27 gitu. Apalagi? Halaman 5 masuk ke halaman 6. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci, yakni berwudu di rumahnya, kemudian ia berjalan ke suatu masjid di antara masjid-masjid Allah untuk melaksanakan kewajiban di antara kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka setiap 2 langkahnya adalah yang satu menghapus kesalahan dan yang lain mengangkat derajat. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apakah kalau kita berangkat ke masjid belum berwudu atau saat bepergian belum wudu, langkah kita menuju ke masjid bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Dan bagaimana pula kalau kita berangkat ke masjid dengan mengendarai kendaraan, misalnya dengan roda 2, Ustaz? Nggak boleh. Yang masjid kudu mlaku. Ya. Lawang zaman saya teko. Ya, zaman Nabi ke masjid mesti jalan kaki langkah. Sepeda motor Nabi belum punya. Ya enggak? Belum punya. Pemenang ibadah haji, jalan jauh ya, dari Pekan jauh, naik unta sampai apa? Unta ya kurus karena berjalan jauh. Nah, sekarang kalau pada haji naik pesawat bid'ah gitu loh. Bid'ah apa enggak? Bid'ah, tapi bid'ah yang tidak dilarang. Karena masalah naik apa itu bukan urusan ibadah, itu urusan duniawi. Nah, kejaba nek kowe walaupun kamu naik pesawat terus naik kono ibadah hajine gawe tata cara sendiri. Maka waktu beradah haji mesti diajari manasik hati, tata cara ibadah haji. Lakukan. Ora entuk teko-tekono langsung wukuf. Atau lempar jumroh dulu baru wukuf. Ya, baru wukuf tuh mulih tawaf ifadah. Ada urutannya. Ya kan? Wukuf ada waktunya nanti kapan? Kalau sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah, nah baru kamu nanti wukuf di sana. Maka diatur aja nganggo karepe dhewe. Kalau ibadah haji nggawe cara dhewe enggak sah. Tidak hanya haji, sholat ya begitu. Sholat yang baik ora kok ya dimulai dari yang baik itu dimulai dari saat takbiratul ihram dari salam. Ora kok salam sih lagi takbiratul ihram. Enggak boleh. Nah, itulah jadi maksud di sini itu orang yang melaksanakan ibadah itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu yang kamu tanyakan tadi apanya? Nah, itu pahalanya seberapa?
Jadi orang berangkat maksudnya mau sholat jamaah di mana? Di masjid. Sampai Rasulullah mengatakan setiap langkah kakimu berangkat ke masjid itu dihitung. 2 langkah, yang 1 langkah ampunan dari Allah, yang 1 langkah hitung 1 derajat ya Allah. Jadi 1 langkah ya, dihitung 1 derajat ya. Dihapus semua kesalahannya. Ya, di samping diangkat derajatnya dihapus kesalahannya. Itu antara lain hikmah sholat jamaah. Belum lagi pahalanya dilipat gandakan, perjalanannya ke masjid itu tiap langkah ada nilainya. 1 nilai dihapus dosanya, 1 nilai diangkat derajatnya. Menaik sepeda motor orang melangkah. Sing ngitung angel minggu. Dan sing ngitung kowe angel. Bagi Allah nggak ada sesuatu yang sulit itu. Tekanannya di sini bukan langkah kakinya. Ini baru hitung itu langkah kaki melangkah. Lah nek numpak sepeda motor berapa putaran rodanya itu? Bisa ngitung nggak? Nah itu urusan Allah. Yang penting di sini tekanannya sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat di jamaah di masjid lebih baik daripada sholat di rumah. Sholat jamaah di rumah walaupun jamaah. Kalau ke masjid itu dihitung tiap langkahnya ada nilai kebaikannya. Ya. Jangan terus gue langkah lah, sepeda motor orang ngelangkah. Ya. Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan yang mengada-ada. Nah, kabeh kudu melangkah kaya Nabi jalan kaki ora enek kemajuan. Maka Nabi memerintahkan masalah urusan dunia antum a'lamu bi amri dunyakum. Tentang urusan dunia berkendaraan itu apa kamu naik unta, apa naik kebu, apa naik apalah sepeda, apa naik apa itu semuanya itu perjalanannya ke masjid itu yang dihitung oleh Allah. Walaupun kamu naik unta atau jalan kaki kalau tidak tujuannya ke masjid. Atau kamu membuat biar langkahnya aduh masjid di situ saya mau bengsik nih tar legi kono. Biar melangkahnya saya tuh, gue jenenge keluyuran sih malah. Ada sholat jamaah kok malah keluyuran. Bareng tekan kono wis komat lagi teko malah telat ya. Nah. Jadi itu bukan langkahnya, perjalananmu ke masjid itu. Artinya orang yang mau sholat jamaah di masjid, langkah kakinya saja dihitung 1 kebaikan. Ya. Langkah kakinya dihitung suatu kebaikan. Maka kalau kamu melangkah kaki ke tempat lokalisasi, kebaikannya berapa? Karena masjid itu rumah Allah, Baitullah. Dianjurkan setiap orang muslim supaya ziarah ke rumah Allah itu setiap hari lah. Apalagi? Tadi berangkat ke masjid tapi belum berwudu. Apakah setiap langkahnya juga dihitung kebaikan dan menghapus kesalahan, Ustaz? Dihitung, asal kamu ke masjid untuk sholat jamaah. Dan nanti sebelum sholat jamaah kamu wudu dulu gitu loh. Bab sholat tanpa wudu tidak sah. Tapi perjalananmu menuju ke masjid itu untuk jamaah. Kalaupun kamu wudu nek tujuannya ora sholat jamaah. Apalagi? Berkaitan dengan ke masjid, di kampung kami hanya ada 1 masjid. Di masjid tersebut, sholat jamaahnya kalau subuh membaca kunut dan Al-Fatihah ditambahi Robbi firli wali walidaya amin. Sedangkan di hati saya selalu tidak enak atas sholat jamaah saya karena tidak ada tuntunannya. Bagaimana sikap saya, Ustadz? Mohon tausiahnya. Yang tidak ada tuntunannya tidak usah diikuti. Kamu mengikuti yang tuntunannya ada. Misalnya imamnya waladhdallin, langsung kamu membaca amin. Udah itu baik toh. Nah kalau imamnya pakai kunut, kalau kamu tidak meyakini kunut itu sesuatu yang dituntunkan, biar imamnya kunut, kamu nggak usah ikut kunut.
Ya dah. Nah, maka kita itu bisa ikut. Sebab kalau salahnya imam itu tidak membawa salahnya makmum. Baiknya imam membawa baiknya makmum. Ya dah. Nah, kalau imamnya melaksanakan apa itu kebaikan, sholatnya benar, makmumnya bawa baik. Kalau imamnya tidak benar, ditanggung sendiri. Tanggung sendiri. Imamnya salah, kewajibannya mengingatkan. Ya, salah gerakan itu loh. Gerakan sholat. Nek pakai kunut atau jombok subhanallah. Dia mempunyai keyakinan. Ya, yang kunut itu sunnah. Terus biar kamu diam saja. Ya, nanti seperti Pak Dudung dulu. Ya, ya Pak ya. Jadi imam ditegur malah imamnya ngomong sok pinter gitu. Sok tahu gitu. Sok tahu. Sok tahu. Lawang imam sholat ditegur iso jawab sok tahu. Batal kabeh kuwi ya ta. Batal imame. Lah sing cedhake ya ngono. Aku meneng wae. Batal juga itu. Nek meneng wae lah kok ndak ngomong ya. Ya sudah. Nah, kuwi dadi imame karo makmume padha ra mudenge. Ya. Apalagi Jika sholatnya ke musola, apakah pahalanya sama dengan pergi sholat ke masjid? Karena hadis-hadis tersebut menyebutkan pergi ke masjid, bukan ke musola, Ustaz. bukan ke langgar juga. Bukan ke musola, bukan ke langgar, bukan ke surau kan itu kan. Tidak ada itu. Masjid itu artinya tempat untuk sholat, untuk sujud, maksudnya untuk sholat. Kalau itu langgar karo masjid bedanya apa toh? Langgari masjid cilik itu kalau gini. Oh jenenge akeh. Ada langgar, ada musola, ada surau. Udah. Jadi sama, yang penting mau sholat berjamaah. Maka kalau kakean masjid malah bingung toh kamu. Padahal itu sudah diterangkan. Datang ke masjid, ya, dari rumah kemudian berangkat pergi ke masjid Allah. Ya. Masjid Allah itu hanya masjid yang digunakan untuk sholat menghadap sholat wajib, melaksanakan perintah Allah itu sholat. Jadi kelanggar ya sama saja. Asal tujuanmu sholat jamaah di sana. Apalagi? Halaman 8. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtaba summa amura bis salati fayu'azzana laha summa amura rajulan faya umman nasa summa ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum waladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya'a rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang diriku di tangannya, sungguh aku berkehendak memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul, kemudian aku memerintahkan untuk adzan sholat. Lalu aku menunjuk seorang untuk mengimami orang banyak. Lalu aku pergi kepada orang-orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka bersama yang ada di dalamnya. Dan demi Tuhan yang diriku di tangannya, seandainya jika seseorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapat tulang yang berdaging gemuk atau daging pada dua rusuk yang baik, niscaya ia hadir pada sholat isya berjamaah. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan hadis ini, Ustaz. Jadi itu ya, sholat isya itu memang berat. Sholat subuh berat. Tadi malah ada hadis lagi yang menerangkan akan datang sekalipun
merangkak. Halaman berapa itu? Sekalipun jalannya pakai dengkul, merangkang gitu loh. Jadi Nabi membandingkan. Kalaupun berat apa sholat isya itu, sampai Nabi membayangkan, andai kamu datang ke suatu tempat, bakal kamu mendapat tulang yang berlah daging, tulang yang berdaging gemuk, apa tulang paha, apa tulang rusuk, ting dagingnya oke. Ya, orang Arab kan senengannya makan apa? Makan apa? Daging, apa kambing atau unta. Nah, enggak ada. Nanti datang di sana disuguh tulang rusuk tapi dagingnya memel. Atau tulang paha dagingnya masih. Nah, kok tulang paha? Oh, memang suguhannya kambing guling. Tidak ada yang mau ketinggalan. Mesti datang ke masjid. Ya. Hanya karena makanan, daya tarik makanan kuat. Apalagi ini datang ke sholat masjid itu ditambah selain pahala, diampuni dosa-dosanya, diangkat 1 derajat kemuliaannya, diampuni dosanya, derajatnya dimuliakan oleh Allah. Masa begitu tidak tertarik? Hanya sekedar tulang yang masih ada dagingnya aja kamu datang. Ya? Maka diterangkan toh, demi Tuhan yang diriku di tangannya. Seandainya jika seseorang dari mereka mengetahui bahwa dia akan mendapat tulang yang berdaging gemuk atau daging pada 2 rusuk yang baik, niscaya dia hadir pada sholat isya berjamaah. Ya. Jika sholat isya, nanti bareng isya disuguh tulang berdaging gemuk atau tulang rusuk yang masih ada dagingnya banyak. Kowe nek sholat jamaah ning isya kok suguhane kuwi teko. Tekonya bukan karena mau sholat isyanya, karena dapat daging tadi. Kan remeh sekali toh. Nah ini tidak dibicarakan masalah daging atau tulang yang berdaging gemuk tadi, dikatakan oleh Rasulullah, setiap langkah kakimu ya, dan nilainya 1 diampuni dosanya, 1 diangkat derajatnya. Masa begitu tidak tertarik, malah mung dosa diampuni dosa ra enak kaya daging pedus gitu. Enggak mau makan. Nilainya kan rendah sekali, hanya nilai makanan. Itu maksudnya Rasulullah bandingkan. Andai kata sholat isya itu nanti kamu di sana dijanjikan akan disuguh dengan tulang yang masih berdaging gemuk dan tulang rusuk yang ada dagingnya, kamu akan datang. Kalau datangmu hanya karena itu tidak ada nilainya. Yang menilainya dapat daging gemuk tadi. Tapi kalau kamu datangnya mengharapkan ridhonya Allah, mau sholat jamaah tadi, andai kata di situ tidak dibagi daging pun nilainya tinggi. Dosanya 1 langkah diampuni, 1 langkah yang kedua diangkat derajatnya. Apalagi? Tadi yang datang ke masjid dengan merangkak, halaman 11 masuk ke halaman 12. Itu juga mengenai sholat isya itu. Baca ayo. An Ubayy bin Ka'b bin qol shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha faqala asyahidun fulanun qalu la qala asyahidun fulanun qalu la qala inna hataini sholataini asqalus sholawati 'alal munafiqina walau ta'lamuna ma fihima la atautumuhuma walau habban 'alar rukabi wa inna sawfal awwala ala misli sawfil malaikati walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli aska min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini aska min salatihi ma'ar rajuli wa ma kasura fa huwa ahabbu ilallahi ta'ala. Rawahu Abu Dawud. Dari Ubay bin Ka'ab ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengimami kami sholat subuh. Setelah selesai sholat, beliau bertanya kepada kami, apakah si fulan ada? Para sahabat menjawab, tidak ada. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah si fulan ada? Para sahabat menjawab, tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dua sholat ini, yakni isya dan subuh, adalah seberat-berat sholat bagi orang-orang munafik. Nah, ini perhatikan. Orang munafik itu paling berat itu mengerjakan sholat isya dan sholat subuh. Orang munafik. Terus? Dan seandainya kalian mengetahui kebaikan yang ada pada dua sholat ini, yakni isya dan subuh, sungguh kalian akan mendatanginya walaupun merangkak dengan lutut. Ya, merangkak dengan lutut. Kalau berjalan kan dalaman kaki. Ini jalan dengan lutut itu namanya merangkak, berangkang. Ya, arek melaku mungkin kakinya sakit, walaupun berangkang jalani. Kalau tahu kebaikannya sholat subuh dan sholat isya tadi, tidak mau ketinggalan. Walaupun nggak bisa jalan, bisanya berangkang akan berangkat untuk mendatangi sholat itu. Terus? Dan sesungguhnya shaf yang pertama adalah seperti shafnya malaikat. Dan seandainya kalian mengetahui kelebihannya, sungguh kalian akan saling memperebutkannya. Dan sesungguhnya sholatnya seseorang berjamaah dengan satu orang lebih baik dan lebih bersih daripada sholatnya sendirian. Dan sholat berjamaah dengan dua orang itu lebih baik dan lebih bersih daripada sholat berjamaah dengan satu orang. Dan setiap yang lebih banyak pesertanya, maka itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, jadi sholat jamaah itu kalau makmumnya satu, imamnya satu, makmumnya satu, jamaah apa enggak itu? Jamaah. Itu lebih baik kalau makmumnya dua daripada satu. Ya, lebih baik lagi kalau makmumnya banyak daripada satu. Maka jamaah yang paling baik itu yang jamaah makmumnya banyak. Maka supaya makmumnya banyak, salatlah kamu masuk di masjid. Kalau orang Islam dipanggil ke masjid, datang ke masjid semua untuk sholat jamaah. Nah di itu sholat jamaah makmumnya tidak hanya satu, mesti lebih dari satu. Itu dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, adapun yang sholat jamaah sekalipun jamaah ya di rumah makmum dengan jamaah dengan anak dan istri tok, lebih baik kamu di masjid, lebih dicintai oleh Allah. Ya, dicintai karena makmumnya banyak. Nah, untuk sholat subuh dan sholat isya itu bagi orang munafik sangat berat. Wis krungu sholatu khairum minan naum. Ya. Wis melek urung tangi. Kuben komacik wae. Karena rumahnya dekat dengan masjid. Ya, tadi cek tutuk kene sholatu khairum minan naum. Ya, wis bar rampung adzan ya randang cepet. Bangun wudu enggak ngenteni ben komat sik, nek komat melayu cedak. Nah, jadi walaupun akhirnya berangkat ning merasanya males saras-sarasen. Kalau orang yang bukan orang munafik dipanggil Allah Akbar dengan sholat langsung bangun. Ya, bangun. Ya nanti kalau saya nunggu di masjid lama, imamnya teko-teko, kamu nunggu di masjid itu sudah dihitung waktu itu, sekalipun kamu belum sholat, sudah dihitung seperti pahalanya orang sholat. Jadi nunggu jamaah sholat itu sudah mendapat nilai seperti orang sholat. Maka datang awal nilainya lebih baik daripada datang akhir. Ya, apalagi? Masih dari hadis halaman 8 tadi, Ustaz. Ya. Yang tidak hadir sholat berjamaah akan dibakar rumahnya beserta apa yang ada di dalamnya. Apakah ini tidak bertentangan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 256, Ustaz? Apa wacana? Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 256.
La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un 'alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kamu kok bisa mengatakan bertentangan itu? Bertentangannya di mana? Bertentangannya di mana? Karena ini seakan-akan hadis ini memaksa orang untuk berangkat ke masjid, Ustaz. Kira-kira yang paling paham itu Quran, itu Nabi apa kamu? Ya? Masa ayatnya bunyi begitu kok kamu maksa ke masjid? Padahal ayat itu tidak ada hubungannya. Zaman Khalifah Abu Bakar apalagi orang tidak mau membayar zakat, perangi. Berarti dipaksa harus bayar zakat. Kamu tidak bayar zakat, perangi, halal darahnya. Itu zaman Khalifah Abu Bakar. Pada zaman Nabi, orang-orang Islam bayar zakat. Barang Nabi meninggal, khalifahnya yang pertama itu Khalifatul Rasul, yang pertama itu Abu Bakar, orang sudah tidak mau bayar zakat. Akhirnya Abu Bakar menyatakan, perangi orang ini. Tegaskan lagi, siapa ketika Nabi masih hidup, dia membayar zakat beserta pelananya, kayaknya mau unta, ya, sak kendalinya untuk nuntun beserta pelana yang alat duduk di ke punggung unta itu, ketika zakat zaman Nabi itu diserahkan kabeh, tidak boleh nanti setelah zaman Abu Bakar pelananya diambil, nggak boleh, harus seperti ketika zaman Nabi. Maksudnya hukum Islam itu ketika Nabi masih hidup dan Nabi sudah wafat, tidak ada perubahan apa-apa. Ya. Jadi tidak bayar zakat diperangi kok. Apa tidak memaksa itu? Memang tidak ada hubungannya dengan ayat itu. Ayat itu menerangkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Jadi kita dijadikan oleh Allah itu, Nabi diutus oleh Allah bukan memaksa orang masuk Islam, tetapi menyebarkan Islam. Islam itu seperti ini, Islam itu seperti ini. Ya, kalau kamu sudah menyatakan diri sebagai orang yang beriman, Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kamu menyatakan saya beriman, masuk Islam secara keseluruhan. Nah, kalau kamu tidak mau masuk Islam, tidak apa-apa. Maka dalam Al-Quran diterangkan al-haqqu mir rabbikum wa man sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Al-Quran, kebenaran itu dari Allah. Siapa mau beriman kepada Al-Quran, silakan beriman. Jadi orang Islam. Siapa mau kafir, silakan kafir. Kalau dia memilih menjadi orang Islam, wajib. Dipaksa oleh Islam itu. Kalau kamu Islam ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, kafah secara keseluruhan. Saya mau masuk Islam, tapi saya nggak mau zakatnya. Kalau sholat saya mau, haji mau, zakat tidak mau. Nah, nggak boleh itu. Maka harus kafah secara keseluruhan. Itu rojoannya kabeh gitu loh. Kafahi kabeh. Ya. Jadi kalau kamu masuk Islam dipaksa oleh Islam itu. Kamu mau jadi orang Islam, ya harus zakat. Saya Islam tapi tidak mau zakat, murtad kamu dari Islam. Kafir gitu loh. Ya. Zaman Abu Bakar tidak zakat saja dinyatakan murtad jadi kafir. Kalau di tempat kita kan tidak, walaupun tidak sholat masih Islam. Sosok rebutan
mudine karo masyarakate nek wong mati ora tahu salat oleh Pak Mudin disolatke. Masyarakatnya yang nyolot, ayo kita sholat kan? Nggak, itu orang nggak sholat. Ya, nggak sholat, tapi sudah syahadat. Iya syahadat, tapi nganti mati ora tahu sholat itu kafir. Karena Nabi kita mengatakan yang membedakan antara Islam dan kafir adalah sholat. Kalau dia sholat, perkara sholat diterima oleh Allah atau tidak kita nggak tahu, tapi dia sholat berarti dia Islam. Ya, nah kalau tidak sholat, tidak usah diragukan, itu kafir. Nah tapi sudah haji loh, haji ora sholat itu kafir. Nah itu kan, nah, tahu. Jadi ayat itu menjelaskan orang masuk Islam itu tidak dipaksa, boleh Islam, boleh kafir. Tetapi kalau sudah masuk Islam harus mentaati aturan Islam. Itu Nabi. Maka yang kamu tanyakan dengan hati tadi nggak ada hubungannya. Lah kok sholat? Lah memang sholat. Ya, wajib bagi orang. Jamnya sholat pun zakat saja wajib. Nah di MTA ini ya ada aturan. Ya ada aturan. Di MTA itu tidak boleh apa? Rokok. Kalau kamu masih suka ngerokok, belum bisa berhenti ngerokok, mandekosik sing ngaji. Tidak dikeluarkan, ngajinya berhenti dulu. Besok kalau sudah ngerokoknya bisa berhenti, baru boleh ngaji lagi. Ya? Pokoknya aku tetap ngaji, walaupun ngerokok. Gak boleh. Itu menyebar penyakit kamu. Yang kena penyakit, kata ahli kesehatan, tidak yang ngerokok saja, yang pasif ini pun kena. Daripada kamu meracuni orang banyak, kusojo ngaji. Ngaji tempat lain yang ngerokok boleh itu bebas silahkan. Ada enggak tempat pengajian yang boleh ngerokok? Banyak. Malah sak kiai ini barang. Kita tidak melarang mereka. Tapi kalau kamu ngerokok di sini nggak boleh. Lingkungan ini harus bersih dari rokok. Nanti wong ora gelem ngaji kabeh, ya ora apa-apa. Ora gelem ngaji nang kene. Lah kowe rene sing ngakon ya sapa to? Ini dari rombongan-rombongan ini, ini coba pendengarkan dia. Kabupaten Madiun, 4 bis dan 7 mobil. Ini mesti semua enggak ngerokok ini. Kalau ngerokok tahu gak kono-kono ora entuk, ora teko gitu. Yang kedua dari Banyumas, 4 mobil. Dari Kota Semarang 50 orang. Dari Sedayu, Bantul 1 bis. Kedunggalar dan Widodaren Ngawi 1 bis dan 5 mobil. Dari Gerabak Magelang 10 orang. Dari Lorok Pacitan 30 orang. Wonosobo 32 orang. Kroya Cilacap 1 mobil. Ini jauh-jauh semua ini. Maka kalau tidak boleh ngerokok, nanti do keluar kabeh ngajinya malah ora tanggungan aku. Werene ya mene ya apa? Gitu. Nah, kejaba kalau kamu ke sini tiap datang kamu memberi uang pada saya 1 miliar, ora teko telu berarti wis kelangan 3 miliar. Ya. Dakwah itu tidak ada kaitannya dengan keuangan. Allah memerintahkan kita kepada nabinya ya. Nabi kita diperintah, "Qul la as'alukum alaihi ajron." Katakan Muhammad, saya tidak minta imbalan upah dari kamu yang saya dakwai. Apapun. Dakwah itu tidak minta upah. Nah yang mau datang silakan. Yang tidak datang silakan. Faman syafal yu'min. Faman syafal yakfur. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu boleh beriman, kamu boleh tidak beriman. Tidak ada paksaan. Menjadi orang beriman itu tidak ada paksaan. Yang itu kan, dakwah di MTA juga begitu. Kita hanya menyebarkan Islam. Dengan teknologi modern, Islam disebarkan lewat televisi, lewat radio, tersebar kemana-mana. Akhirnya hatinya yang tersentuh, fitrah hatinya yang bersih, tersentuh dengan suara Quran. Suara hadis diterangkan lewat radio atau lewat TV, terpanggil. Walaupun jauh-jauh datang. Sudah datang tadi malam, sudah ada yang datang tadi malam.
udah tidur di sini. Nah, coba nanti digagas apa yang digulai. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang di sini itu berapa ribu datang. Neng kene dong apa coba? Dengarkan orang ngomong. Yang dibacakan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi itu yang daya tariknya. Nah, ingin tahu firman-firman Allah, untuk tahu hadis-hadis Rasulullah, untuk menata kehidupan kita masing-masing. Nah gitu. Maka ada aturannya. Kalau ngasih di MTA, ya apalagi itu, tidak boleh ngerokok. Bukan kita melarang rokok. Sebelum bisa berhenti ngerokok, berhenti ngaji dulu. Nanti kalau sudah direnung-renungkan, ya manfaat dan madorotnya rokok itu ya sudah. Sekarang berhenti ngerokok, boleh ngaji lagi. Ya, silakan. Sebab kalau tahu larangan-larangan itu dilanggar, walaupun ngaji tahu larangannya tidak diamalkan, buat apa kita ngaji? Nah dulu belum tahu, sekarang udah tahu. Lah kok padha wae? Padahal Allah mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apa sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Kalau dulu melanggar haram tidak mengerti, karena tidak ngerti. Lah setelah udah ngerti, kok sama saja? Kalau orang mengerti dan tidak mengerti sama saja, tidak ada berubah, itu salah satu di antara sifatnya orang apa? Kafir. Orang kafir itu sawaun alaihim andar tahum an lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu diberitahu atau tidak diberitahu sama saja. Sama saja bagaimana? La yu'minun. Walaupun tahu tapi tidak beriman, maka tahu dan tidak sama saja, wong tidak mengimani apa yang diketahui itu. Nah, maka ngaji DMTA itu harus mengamalkan hasil kajinya. Kalau mengamalkan harus yakin apa yang dikaji itu. Kalau tidak yakin bagaimana mau mengamalkannya. Maka pertanyaanmu itu tidak ada hubungannya. Tidak, larangan itu kalau sholat itu perintah Nabi untuk mendapatkan kebaikan, ya. Tapi kalau Islam tadi itu pun juga tidak bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Ya, yang dilarang memaksa itu orang masuk Islam atau menjadi orang yang beriman. Harus menjadi orang yang beriman. Kalau tidak menjadi iman disembelih atau enggak, dipaksa, enggak boleh. Ya. Wong Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya negerinya dijadikan negeri yang aman dan supaya yang diberi rezeki orang-orang yang beriman saja. Maksudnya orang kafir jangan diberi rezeki, tolak oleh Allah. Orang kafir pun saya beri ya, biar dia senang-senang di dunia ini sebentar. Setelah itu nanti dipaksa masuk neraka. Dan kalau semua orang yang tidak beriman tidak diberi rezeki, sama dengan kan dipaksa untuk mendapat rezeki, dipaksa harus beriman. Tidak. Coba dibaca itu. Al-Baqarah 126 atau berapa itu? Doa Nabi Ibrahim dulu. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ini perhatikan, ini doa Nabi Ibrahim, ya, supaya yang diberi rezeki oleh Allah itu orang beriman saja, yang tidak beriman jangan diberi. Langsung dijawab oleh Allah, orang kafir pun saya beri Ibrahim, gitu. Ya, dibaca. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Berikan rezeki pada penduduk negeri ini yang beriman. Beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang tidak beriman jangan diberi rezeki, itu dah. Terus apa jawab Allah? Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara,
Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, maunya Ibrahim itu yang diberi iman itu orang yang beriman saja lah yang diberi rezeki. Beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Tapi Allah mengatakan, hei orang kafir pun saya beri. Biar dia bisa senang-senang sementara. Ya, biar sementara selama di dunia ini. Dia kan cuma sementara hidup di dunia itu. Biar senang-senang. Setelah selesai hidup di dunia, dia mati dalam keadaan kafir, nanti masukkan dalam neraka. Kalau masuk neraka memang dipaksa. Maunya tidak mau masuk neraka, tahu gambar lihat neraka betul mau nggak mau, udah dipaksa, panggil, seret orang ini masuk neraka. Kalau tidak mau masuk neraka, jangan tidak maunya di sana. Kalau tidak mau masuk neraka sejak di dunia ini, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Kalau memang tidak mau masuk neraka, sekarang ini amalkan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dari neraka. Nah sekarang ini di neraka malah, neraka malah beneran amarnya pakai bintang film yang ayu-ayu. Nah, berarti kan siap dia masuk neraka. Nah setelah di sana ngerti betul maunya nggak mau, maka istilahnya dipaksa masuk neraka. Di dunia tadi diberi kesenangan biar sedikit, biar senang-senang dia. Nah kenyataannya kan banyak orang kafir rezekinya lebih banyak daripada orang yang beriman ya. Memang biar seneng-seneng dia. Ya, apalagi berkaitan ke hadis tentang ke masjid Ustaz. Bagaimana ketika kita sedang mengikuti kajian di cabang, lalu terdengar azan sholat asar, padahal kajian belum selesai. Apakah kita berhenti dahulu kajiannya, kemudian datang ke masjid untuk sholat asar, lalu dilanjutkan lagi kajiannya? Atau kita selesaikan kajiannya baru sholat berjamaah di majelis? Karena warga di tempat kajian kami ada yang selalu izin pulang mendahului untuk sholat asar di masjid dekat rumahnya, padahal kajian belum selesai. Yang demikian itu bagaimana Ustadz? Apakah diizinkan atau tidak? Kalau memang begitu sudah, tidak usah minta izin, suruh datang aja ngajinya kok nek wis bareng asar gitu loh. Wis salate nang omahmu kono. Ada bareng asar baru ngaji dia datang orang njaluk izin gitu. Yang penting apa toh? Salat itu jangan kamu laksanakan di luar waktu. Zaman Nabi pernah ada juga, Nabi sedang memberi, kalau sekarang memberi pengajian gitulah. Terus dengar azan masih nekat, bukan Nabi itu ya, sahabat Nabi Ibnu Abbas itu ya. Tuh ada orang yang ngomong sholat, orang wani usul itu enggak, langsung nyetuk ngomong sholat. Tapi Ibnu Abbas terus memberikan ceramahnya. Dia ngomong saya banter sholat. Langsung beliau mengatakan, wallahi, apakah kamu merasa lebih tahu sunnah daripada aku? Wallahi Nabi melakukan seperti yang kita lakukan. Ya, artinya kalau sedang kajian, sedang Nabi memberikan fatwanya, dengarkan. Coba sholat. Dan berarti kita terus mengabaikan sholat? Tidak. Memang sholat yang paling afdal itu di awal waktu. Tapi sholat di tengah waktu boleh nggak? Di akhir waktu? Apalagi sedang ada keperluan, boleh sholat akhir waktu karena tidak ada masalah ditunda-tunda lah, itu sholatnya orang munafik. Tandanya orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau udah ajak berdiri untuk sholat itu malas beri sholat, ya malas. Yuraunan nas walayadkurunallah illa qalila. Kadang-kala sholatnya sergap kalau dipamerkan dengan manusia, ben diarani iki sholatnya disiplin baik. Biasanya ora tahu sholat, nanti kalau ada temannya yang dulu teman sekolah sholat dan sebagainya, ada datang itu begitu adzan Allahu Akbar, mari kita ke masjid dulu, mulai sajadah bareng. Nah, ada kesan seolah-olah ini teman saya rajin sholat.
Padahal biasanya wis komat barang orang ndang mangkat. Malah mapan turu. Nah, itu orang munafik. Sholatnya sregep kalau dipamerkan pada orang. Maka sholat itu Allah katakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ditetapkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah pada waktu yang telah ditetapkan. Waktu-waktu yang telah ditetapkan. Contohnya sholat duhur itu bisa matahari mulai tergelincir sampai bayang-bayang suatu benda sama panjangnya. Habis waktu kalau sudah sama. Ya. Jadi misalnya sekarang kalau dihitung jam, sholat duhur itu awal waktu jam 12 kurang seperempat. Sholat jam 1 itu masih dalam waktunya. Sholat jam 2 itu masih dalam waktunya. Ya, jam 2 itu masih dalam waktunya. Tidak dosa. Kalau dia ada urusan-urusan yang penting, tidak dosa. Kalau memang tidak ada urusan, ya begitu panggil sholat. Itu ya. Kadang-kadang orang itu katanya disiplin, tapi dia mengabaikan. Ya. Abaikan. Justru pengajian itu kalau kamu tinggalkan, kamu terpotong. Keterangan berikutnya apa kamu tidak tahu. Padahal pas kamu sholat tadi, misalnya saya sedang menerangkan fawailul lil musholin. Celaka orang yang sholat. Terus gue lungo. Lungo, sholat dulu. Keterangannya lagi fawailul lil musholin. Celaka orang yang sholat. Bacutane wis ora ngerti kowe. Akhirnya malah bar ke masjid, wah baik sholat di ciloko, serasa sholat weh. Atau di MTA itu malah menjelaskan katanya orang sholat itu celaka. Yang jelaskan siapa? Ustadznya. Ustadznya itu menerangkan orang yang sholat itu celaka. Ayatnya loh bunyinya, fawailul lil musholin. Terpotong nggak ngerti sambungannya. Padahal tadi belum selesai. Ayat itu masih ada kelanjutannya. Alladzina-hum an sholatihim sahun. Termasuk itu orang yang sholatnya sregep, maksiatnya sregep, itu lalai akan sholatnya, mengabaikan sholat. Hukum sholat maksiat itu gimana? Dan maksiat itu termasuk kemungkaran. Mestinya dicegah lah kok malah sregep. Ya, jadi sholatnya mainnya ya sregep. Malah nek arep main sholatnya tambah dawa. Dungane ben minta pada Allah, ya Allah hari ini saya akan main, tolong ya Allah berikan kemenangan untuk menebus kekalahan saya kemarin. Ini sholat, tidak sah sholatmu. Dicampur sholat itu karena Allah, main itu perbuatan setan. Masa Allah kamu gadokan setan. Apalagi halaman 9 hadis yang di atas. An Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal isya'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailatin wa man shallal isya'a wal fajr fi jama'atin kana ka qiyami lailatin. Rawahu Abu Dawud. Dari Utsman bin Affan ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat satu malam penuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah jelas itu kok. Maka supaya sholat isya dan sholat subuh itu jangan sampai tidak berjamaah. Maka dikatakan orang yang sholat isya dan subuh itu merasa berat. Orang siapa itu? Orang munafik. Orang munafik sholat isya dan subuh itu berat. Ya, berat. Padahal kalau kamu sholat isya berjamaah, Nabi kita mengatakan pahalanya seperti kamu sholat setengah malam. Ya, orang sholat tengah malam, sholat setengah malam. Pahalanya setengah malam sholat terus. Dan kalau kamu sholat isya dan sholat subuh berjamaah, seolah-olah kamu sholat semalam suntuk. Oh, besar nilainya.
Maka kalau bisa jangan sampai kehilangan sholat isya, sholat subuh, ya. Walaupun ngantuk seperti apa diusahakan sholat isya, sholat subuh itu jamaah. Itu maksudnya. Apalagi? Halaman 10. An Abdullah qol ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ini alajtum ra'atan fi aqsal madinati wa ini asabtu minha maduna an amassaha fa ana hadza faqdi fiyya ma syi'ta faqala lahu Umar laqad satarakallahu law satarta nafsaka qala falam yaruddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an faqama ar-rajulu fantalaqa fa'atba'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan da'ahu wa tala alaihi hadhil ayah aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra liz-zakirin faqala rajulun minal qaumi ya nabiyallah hadza lahu khosatan qala bal linnasi kafatan rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, ada seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah bersenang-senang dengan seorang perempuan di ujung kota. Saya telah melakukan apa saja terhadapnya, namun saya tidak sampai menyetubuhinya. Maka sekarang inilah saya. Berilah keputusan kepada saya menurut apa yang engkau kehendaki." Kemudian Umar bin Khattab berkata kepadanya, "Sungguh Allah telah menutupi kamu, seandainya kamu menutupi dirimu." Ibnu Mas'ud berkata, Nabi SAW sedikit pun tidak menanggapinya. Maka orang laki-laki itu bangkit berdiri lalu pergi. Kemudian Nabi SAW menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Lalu beliau membacakan ayat ini kepadanya. Aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra liz-zakirin. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada bagian daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Kemudian ada seorang laki-laki dari suatu kaum bertanya, "Ya Nabiullah, apakah hal ini khusus hanya untuk dia saja?" Nabi SAW menjawab, bahkan untuk manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan hadis ini, terutama pada kalimat kemudian Umar bin Khattab berkata kepadanya, "Sungguh Allah telah menutupi kamu seandainya kamu menutupi dirimu." Dan pada kalimat, "Ya Nabiullah, apakah hal ini khusus hanya untuk dia saja?" Nabi SAW menjawab, bahkan untuk manusia seluruhnya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi hadis itu menjelaskan ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Karena saking cintanya dia telah berbuat apa saja dengan wanita tadi walaupun belum menjadi apa? Istrinya. Tapi sudah berbuat apa saja. Hanya belum sampai berbuat zina, bersetubuh belum, baru takrobu zina. Itu tanya pada Nabi. Nabi diam saja. Ya. Andai kata dia tidak tanya pada Nabi, tidak ada orang tahu. Tapi Allah tahu nggak? Allah tahu. Karena dia orang yang beriman, maunya tanya kepada Nabi, minta keputusan hukum apa yang harus diterapkan kepada saya. Dan Umar bin Khattab mengatakan, sebetulnya Allah menutup rahasiamu. Kamu berbuat begitu tidak dibuka oleh Allah. Tapi kamu membuka aibmu sendiri. Ya. Andai kata tidak dibuka, orang lain tidak tahu. Tapi orang yang beriman, walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu, itu yakin dia. Maunya minta
untuk menebus dosa-dosa saya yang terlanjur berdosa tadi, tanya pada Nabi, apa yang harus saya lakukan? Nabi diam. Karena diam tidak menjawab apa, orang tadi akhirnya pergi dengan kecewa. Terus Nabi merintahkan sahabat panggil orang itu tadi. Nah, terus orang tadi dipanggil lagi, dinasihati oleh Nabi, dibacakan aqimis sholata tarafayin nahar wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat dalika dzikra lidzakirin. Qala rajulun minal qaumi ya Nabi Allah hada lahu khosatan qala balin nasi kafatan. Ya, Nabi menjelaskan itu tadi, dirikan sholat. Ya. Orang tadi dipanggil oleh Nabi, diberitahu, ya, maka dirikan sholat. Ya, dirikan sholat pada dua tepi siang dan pada malam. Ada pagi hanya, ada pada siang dan pada bagian daripada malam. Ya, sholatlah. Sholat tahajud apa tahajud kalau saya sholat wajib malam, bagian malam kamu sholat mohon ampun kepada Allah. Ya. Karena termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu, ya, dia memohon ampun di waktu subuh, ya, waktu ampun di waktu subuh. Coba dibaca ayatnya itu. Surat Alim. Ya Al-Imran 14 ya. Zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin, itu terus coba. Surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 14 ya, Al-Imran sampai nanti 17 misalnya. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Terus alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Nah, itu dibaca ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Ya, tidak. Orang mencintai wanita, mencintai anak, mempunyai harta yang banyak dari jenis emas dan perak, mencintai kendaraan yang baik, mencintai sawah ladang, itu boleh. Memang itu dijadikan indah oleh Allah. Manusia hidup itu cinta kepada itu semua. Boleh cinta itu. Tapi dijelaskan selanjutnya, itu kesenangan hidup di dunia. Artinya itu bisa dinikmati ketika di dunia ini saja. Nah, kesenangan hidup di akhirat, terus satu ayat itu. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Ya, Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ya.
Jadi kesenangan dunia. Kalau sudah kamu tinggalkan dunia, sudah tidak bisa menikmati itu. Maukah kamu saya kabarkan kesenangan bagi orang-orang yang bertakwa? Ya tak? Lebih baik dari itu semua. Nanti akan diberikan surga yang mengalir di banyak sungai-sungai. Dicukupi segala kebutuhannya. Surga. Itu kesenangan yang hakiki nanti di sana. Berapa lama? Selama-lamanya. Kalau yang kesenangan harta, wanita, anak-anak, dan sebagainya tadi itu kesenangan. Memang Allah menciptakan rasa senang itu. Tapi ketahui itu hanya di dunia ini. Di akhirat ya pisah sendiri-sendiri. Tapi Allah akan memberikan kesenangan bagi orang yang bertakwa. Yang langgeng selama-lamanya. Nah, siapa mereka itu? Nah, terus dilanjutkan. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ya. Terus? Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa antara lain tanda-tandanya orang itu sabar. Ya, dan selalu berbuat benar. Dan tunduk patuh kepada Allah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Di waktu sahur. Artinya waktu sahur bukan pas sahur, waktunya ini. Waktu sahur itu ya sepertiga malam akhir lah itu. Di waktu itu orang-orang sama tidur yang bertakwa ini memohon ampun pada Allah. Maka dari kesalahan tadi dirikanlah sholat 2 tepit siang dan malam dan sebagian malam, ya, untuk menyesali nebus dosa-dosanya tadi, mohon ampun pada Allah. Dan di waktu sahur kamu berdoa mohon ampun pada Allah atas keterlanjuran perbuatan dosa ketika kamu sedang kesandung karena cinta pada wanita tadi. Ya, cinta. Memang cinta pada wanita itu fitrah. Tapi jangan sampai kecintaanmu itu dilampiaskan melampaui batas. Ya, nah orang tadi setelah berbuat begitu merasa dihantui dosa. Minta jalan keluar apa untuk menebus dosa saya ini. Belum sampai berbuat zina, baru takrobu zina. Karena takrobu zina itu sudah dosa. Dilarang itu, apalagi berbuat zina. Berbuat zina termasuk dosa besar. Nah ini belum terjadi tapi sudah menyesal. Jalan keluarnya tidak tahu bagaimana. Mulai sampaikan pada Nabi. Supaya ada jalan keluar. Tapi Nabi diam saja, tidak memberikan solusi awalnya. Akhirnya orang itu judek terus pergi. Belum pergi dipanggil oleh Nabi. Dinasihati itu. Aqimis sholata tarfain nahar. Wa zulfam minal lail. Innal hasanat yudhibna sayiat. Ya, laksanakan sholat itu, ya. Dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada bagian daripadamu daripada malam, bagian dari malam itu. Sesungguhnya perbuatan baik menghapus dosa perbuatan buruk. Innal hasanat yudhibna sayiat. Melakukan perbuatan dosa itu segera ditobati, tidak dilanjutkan, terus diperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan baik karena penyesalanmu atas perbuatan jelek tadi, ya, terus mohon ampun pada Allah, kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibna sayiat. Nasihat dari Nabi itu. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Apa itu hanya berlaku untuk orang ini tadi? Nabi menjawab, tidak. Ya, qala balin nasi kafatan. Untuk semua manusia. Artinya kalau manusia sudah terlanjur berbuat salah, aja sisan-sisan. Buat salah karena tidak ada kesengajaan, karena terdorong oleh hawa nafsu yang tidak kuat nanti, tapi dosa-dosa bukan dosa besar ya. Segera mohon ampun pada Allah. Perbanyak kebaikan-kebaikan. Ya. Kebaikan ya misalnya enggak pernah sholat sunnah, apalagi sholat tahajud, lakukan sholat itu. Tahajud. Enggak pernah puasa sunnah, laksanakan puasa sunnah. Untuk mengimbangi dosa yang telah dilakukan. Ya, enggak pernah berdoa mohon ampun, doa pada Allah mohon ampun di waktu sahur. Ya, mohon ampun pada Allah. Di tengah orang-orang tidur nyenyak, kamu bangun mohon ampun pada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Itu kebaikan-kebaikan. Kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Apalagi halaman 11 di tengah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu summa raha fa wajadan nasa qad sallahu a'tahu Allahu jalla wa azza misla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ajrihim syai'an. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia pergi ke masjid, tiba-tiba dia mendapati orang-orang telah selesai sholat, maka Allah Jalla wa Azza tetap memberinya pahala seperti pahalanya orang yang sudah sholat berjamaah itu. Dan dia mendatanginya itu, yakni pahalanya, tidak berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut, apakah orang yang masbuk sekalipun dia sholat sendirian tetap dihitung sebagai sholat berjamaah, tidak berkurang sedikit pun pahalanya, Ustaz? masbuk kok sholat jamaah, kok tidak dihitung jamaah piye? Orang masbuk itu tetap dihitung sholat jamaah, hanya dia datangnya terlambat. Sholatnya tetap jamaah. Kalau dia sholat terlambat 1 rakaat, ya nanti setelah salam imamnya nambah 1 rakaat. Ya. Kalau terlambatnya 2, imamnya sudah salam nambah 2 rakaat. Kekurangannya itu ditambah. Tetap masih dihitung sholat jamaah dia. Tapi perlu dipertanyakan, kenapa terlambat? Ya gitu loh. Terlambat kalau tadi memang seperti sholatnya orang munafik, sebetulnya sudah dengar adzan, tapi tidak segera bangun, ya, masih dikencingi setan. Nah, dikencingi setan itu tidurnya makin nyenyak. Ya, itulah. Maka kalau dia keterlambatannya itu memang terlambat, tidak ada sengaja untuk terlambat, ya dihitung sholat jamaah walaupun terlambat. Tapi kalau memang terlambatnya memang sengaja dia memerlambatkan diri, ya tentu nilainya kurang. Tidak seperti yang datang tidak terlambat gitu. Apalagi suatu saat saya berusaha untuk bisa sholat berjamaah di shaf yang pertama. Setiap saya berangkat sudah penuh. Berangkat jam 3 malam juga tidak dapat Berangkat jam 3 malam juga tidak dapat. Pada suatu saat saya sampai berputar-putar 2 kali. Kalau ada tempat yang kosong. Pada saat itu ada seorang yang keluar dari shaf. Setelah agak lama saya menduduki shaf tersebut. Bagaimana hukumnya menempati shaf yang ditinggalkan tersebut? Kejadian ini saya alami di Masjid Nabawi, Ustaz. Gak apa-apa, memang kalau shaf kosong suruh mengisi. Ya. Kalau ada shaf kosong, isi.
Ya, jamaah ngerti kok ada seorang mundur, iki apa batal apa mundur ya tak? Apa aja mundur tuh jagani, kok mbok menawa bali tiga inggon enggak? Nah, kalau itu bukan sholat boleh. Kalau sholat begitu sop mundur apa kosong, yang di depan, yang di belakangnya ngisi, maju di depan, isi, jangan sampai ada soft kosong. Nah, kalau dia tadi ternyata batal setelah wudhu, biar cari tempat sendiri, tidak balik, nggone mau tidak. Kecuali kalau orang duduk-duduk, ya, di situ apa sedang nunggu pesawat apa kereta, duduk lah. Kebetulan orang tadi duduk di situ tempat ruang tunggu, terus dia sedang ke belakang mau kencing, mau datangnya balik ke tempatnya sudah ditempati, itu nggak boleh. Tolong ya, ini tadi tempat saya. Itu begitu datang kembali ditempati. Orang enggak apa-apa, itu enggak boleh. Segera diberikan pada yang punya tempat. Maka biasanya kalau pergi, kalau tempat yang seperti itu, terus ditaruh di situ tas kosong. Kawan-kawan orang disertai tas. Dan nek tasnya orang nek sing tunggu hilang tasnya. Ya. Maka tidak tinggi. Tapi kalau sholat begitu kosong, rasa nunggu dia nanti kembali, langsung ditempati. Isi tempat kosong sholat diisi. Apalagi? Misalnya seorang perempuan sedang dalam perjalanan terus ingin sholat, tetapi tidak ada tempat untuk berwudu yang tertutup. Bagaimana yang harus dilakukan, Ustaz? Ya wudu itu harus wajib wudu. Ya. Ke tempat wudu tertutup nggak ada, itu di mana tempatnya? Kamu wudu masuk di kamar kecil boleh. Ya di masjid, tempat wudu wanita, tempat wudu pria kan ini ada sendiri. Ya. Kalau memang itu pun tidak ada, tempat wudunya semua terbuka, ada kamar kecil, kamu wudu di kamar kecil boleh enggak toh? Boleh, wudu di kamar kecil boleh kamu. Apalagi? Bagaimana cara melaksanakan sholat ketika terjadi musibah seperti yang viral di medsos ketika gempa di Lombok? Sedang sholat ada gempa terus lari. Bagaimana cara melanjutkan sholat yang demikian itu, Ustaz? Ya, nek ngalami ngono ora ngerti dhewe. Ya, saiki tak kandhani tak teori ning ngono ya ora iso. Ya, yang penting itu sholat jangan ditinggalkan. Wah, dalam peperangan aja nggak boleh tinggalkan. Maka boleh sholat berkendaraan sambil lari memanggul senjata boleh. Itu ada tuntunannya. Maksudnya kalau tentara-tentara diajari itu namanya sholat apa? Sholat khauf. Sholat karena ketakutan, karena khawatir itu ada. Ada aturannya. Nah seperti gempa di Lombok itu kan tiba-tiba. Ya. Orang ngerti nek arep gempa. Nek arep gempa itu mestinya ora salat ning masjid iki mau. Saya omah. Atau salatnya ditundung ngenteni gempa sik. Lah, ketika itu sedang salat ada gempa, wis sak pola-polae ngono terserah aja. Kuwi diteoreni ora iso. Pokoke nanti kalau ada gempa, misalnya ini ujung ini misalnya wah, nanti kalau keburuan iya. Udah. Ada yang kebetulan dia sedang nuntut ilmu dan andai kata mati dan mati syahid, ya dah. Apalagi sedang sholat gitu ya, udah. Nah, ini sedang sholat kok gempa mengkhawatirkan, terus do melayu metu ya boleh saja, wong memang ketakutan itu. Melayu itu tidak usah membatalkan sholat, bisa. Ini apa bisa? Melayu metu kira-kira, gempa aku harus bunga-bunga. Gempa keluar, muni gempa keluar batal sholatnya. Jadi metu tetap sholat, ya, ora usah ngomong apa-apa. Ya mudah-mudahan kita tidak tertimpa yang begitu itu. Nah, kemarin ketika di jamaah haji ada angin puting beliung itu loh. Ada jamaah kita katanya tetap dalam tenda. Ya, disitulah. Ada yang berhamburan karena tendanya sudah kabur, sudah pergi. Ya,
Ini aneh sing. Lah nek tendane kabur ya ora bakal kebrukan malah wong kabur. Ada ya di situ. Ya itu mereka terus secara tiba-tiba, secara refleks ada yang melayu, ada yang tetap duduk di situ, ada yang zikir, ya terserah aja lah. Itu semuanya tidak bisa diteorikan. Tapi kalau sedang sholat, mau mempertahankan sholat, lari keluar ya boleh, tetap dalam keadaan sholat itu boleh. Tidak usah bicara apa-apa kecuali yang sholat.